Ibu Wati, guru bijak pemberi pelajaran yang diperankan oleh Arnolinda E. Yang keempat, Bagas, siswa yang cerdas yang diperankan oleh Derek. Gito, pacar Citra yang egois yang diperankan oleh Lia. Putri, bijak, netral, suka menulis yang diperankan oleh Deni Tanis. Winda, teman sekelas yang netral yang diperankan oleh Nike Santos. Tiara, baik hati yang diperankan oleh Sean. Dina, manipulatif, iri hati, pemimpin geng cewek populer yang diperankan oleh Tika. Ira, teman Dina yang diperankan oleh Astriana Kor. Maya, teman Dina yang diperankan oleh Juan. Lea, teman sekolah perhatian pada Nina yang diperankan oleh Apriana Soli. Lina, teman Nina yang diperankan oleh Merian. Ibu Rina, guru BK yang jelas yang diperankan oleh Tita. Narator, pemandu cerita, pembuka, penutup adegan yang diperankan oleh Derito, yaitu saya sendiri. Lingkungan dapat mengubah cara pandang seseorang. Ambisi dan gengsi bisa menghancurkan yang awalnya indah. Inilah kisah tentang Nina dan Citra dan sahabat-sahabat lainnya yang merasakan bagaimana persahabatan bisa rapuh jika tidak dijaga dengan kepercayaan. Mari kita mulai dari awal ketika segalanya masih damai. Kelas tenang, semua siswa duduk rapi di depan kelas. Berdiri seorang guru perempuan, Bu Wati, sambil membawa buku pelajaran. Papan tulis besi, cahaya pagi masuk dari jendela. Beberapa siswa tampak masih saling melirik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara di bidang politik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, saya. Oke, baik, Bagas. Bayu, contohnya itu hak dalam memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menyampaikan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Oke, baik, Bagas, jawaban yang bagus. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban warga negara ini penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Bel istirahat pun berbunyi. Nina, Citra, dan teman-teman yang lainnya bersiap ke kantin. Sampainya di kantin, Nina dan Citra disambut dengan aroma nasi goreng yang menggoda. Kamu ingat tidak? Aku pernah bawain kamu nasi goreng buatan ibu aku. Ingat dong, nasi goreng buatan mama kamu kan paling enak. Iya dong, ibu siapa dulu?
Lagi ngobrolin apa sih? Kayaknya seru banget. Ada deh. Rahasia. Nina meninggalkan mereka berdua dan pergi duluan ke ruang kelas. Nina berjalan sendiri menuju kelas, di wajahnya tersirat senyum kecil. Mungkin karena obrolannya barusan dengan Citra cukup menyenangkan. Namun tanpa ia duga, suasana kelas hari ini akan menjadi titik awal dari masalah besar. Nina masuk ke kelas yang masih sepi. Ia duduk membuka buku lalu pergi ke kamar mandi. Sebentar. Saat itulah Dina diam-diam masuk ke kelas dan membuka tas Nina dan ia memasukkan HP milik Winda ke dalam tas Nina. Kamu dekat banget ya sama Nina. Seru ya ngobrol sama dia. Iyalah, dia kan sahabatku dari kecil. Kami dua sahabatan kayak saudara sendiri. Tapi akhir-akhir ini kamu sering banget sama dia. Aku jadi bisa ngobrolin sama kamu. Loh, emangnya kenapa? Aku kan butuh sahabatku sendiri. Aku ngerti. Tapi kadang aku ngerasa kamu lebih memilih daripada aku, Cid. Dito, jangan gitu dong. Aku punya kehidupan itu bukan hanya pacaran. Aku butuh sahabatku sendiri. Aku cuman pengen kamu jadi prioritas aku juga, Cid. Maaf, ganggu tapi kayaknya lagi tegang ya. Ada apa? Enggak kok, kami hanya ngobrol biasa aja. Biasa aja tapi mukanya tegang semua. Bel masuk berbunyi, suara riuh di kantin berlahan mengilang. Para siswa gegas kembali ke kelas masing-masing. Di kelas nanti Bupati marah kalau kita telat lagi. Iya, aku nyusul. Mulai masuk ke kelas, Citra datang bersama Putri dan Ito. Mereka duduk di kursi masing-masing, suasana tampak biasa hingga Winda panik. HP aku hilang, tadi di atas meja aku. Masa sih? Udah cari dalam tas. Jangan-jangan kamu salah masukin. Coba deh periksa tas semua siswa. Duluan ke kelas cuma Nina kan? Maaf banget ya Nina, tapi darurat aku harus cek tas kamu. Hah? Apa? Kenapa harus tas aku? Ini HP aku. Nina, kenapa? Tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak pernah lihat HP kamu. Nina, kok kamu kayak gitu sih? Hari itu menjadi titik balik yang menyakitkan bagi Nina. Setelah dipermalukan
Citra tergoda untuk bergabung dengan geng populer yang dipimpin oleh Dina. Geng yang selama ini hanya peduli pada citra diri dan kekuasaan di sekolah. Nina duduk sendiri di bangku menunduk matanya suram. Lea dan Nina berdiri dengan hati-hati. Kita tahu siapa yang sebenarnya menaruh handphone ini ke tas kami, tapi kami belum menunjuk. Aku pikir Citra akan tetap di sampingku, tapi dia malah ninggalin aku. Dia hanya tokoh suasana nih. Dina dan gengnya pintar memanipulasi orang. Kita akan buktikan siapa pelakunya. Kita akan bantu membersihkan nama baik. Citra duduk bersama Dina, Ira, dan Maya. Awalnya tertawa, tapi terlihat mulai tidak nyaman ketika mereka mulai membicarakan Nina dengan kasar. Lihat tuh, Nina, sok polos, padahal aslinya maling. Hahaha. Kalian yakin Nina benar-benar mencuri? Yakin banget, buktinya HP Winda ada di tasnya Nina kan? Kamu kan sekarang udah bareng kita, Ci. Nggak usah deh peduliin dia lagi. Dalam hati kecilnya, Citra mulai meragukan semua yang dia lihat dan dengar. Ada yang tidak beres. Kata-kata Dina semakin terasa seperti jebakan. Sementara itu, Nina mulai bangkit bersama Lea dan Dina. Mereka mulai menyusun rencana untuk membuktikan kebenaran dan memperlihatkan siapa teman sejati dan siapa yang hanya memanfaatkan. Akhirnya saya dapat video kamera CCTV ruang kelas kita yang waktu itu sempat direkam. Nih, lihat. Itu dia, Dina jelas-jelas memasukkan handphone ke tas Nina pas Nina lagi ke kamar mandi. Hah? Aku tidak percaya dia sejahat. Dia segitu jahatnya. Saatnya kita buka semua kebusukan ke publik. Tapi caranya jangan kasar, kita pakai cara elegan. Bukti ini kita berikan ke guru BK. Silakan masuk. Ada yang bisa dibantu? Bu, kami mau melapor soal kejadian kemarin soal tuduhan pencurian itu. Kami punya bukti-bukti video dari CCTV ruang kelas. Kelihatan jelas siapa yang menaruh handphone di tasnya ini. Pelakunya Dina, Bu. Dia sengaja menjebak Nina. Ini bukti yang sangat kuat. Terima kasih kalian sudah datang dan tidak menyelesaikan ini dengan emosi. Ibu akan segera tindak lanjuti. Terima kasih sudah mendengarkan, Bu. Kalian lakukan hal yang benar. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas dan ibu yang menangani. Gitu.
Maaf, aku udah cukup lihat siapa kamu sebenarnya. Nina, tolong buatkan sekarang. Kita belum bicara tentang ini. Semua siswa dikumpulkan dan Ibu Rina menyampaikan bahwa bukan Nina yang bersalah tetapi Dina. Winda menatap tajam ke arah Dina. Dina tak bisa berkata-kata. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Di sini Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa bukan Dina yang mencuri handphone Winda, tetapi Dina dengan sengaja menyembunyikan handphone Winda di tasnya Nina. Selama ini kamu yang menjebak Nina. Itu bukan aku, itu salah paham. Dia ini tidak berbohong, Dina. Kamu akan mendapatkan sanksi sesuai aturan sekolah. Nina, aku minta maaf. Aku terlalu bodoh sudah mempercayai mereka. Aku ninggalin kamu di saat kamu paling butuh aku. Aku kecewa, tapi aku juga kangen sama sahabatku. Kalau kamu benar-benar tulus, ayo kita mulai lagi dari awal.